Halo, selamat sore semuanya. Pada kali ini, Miss akan mengulas materi yang tadi siang telah kalian simak. Buat kalian yang tadi siang belum sempat menyimak, kalian bisa memahami pada rekaman berikut ini. Di kelas 9 ini, materi yang pertama dibahas adalah teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan ini, yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi teks laporan percobaan, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan, kemudian menelaah struktur teks laporan percobaan, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Berikutnya adalah pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi sejumlah informasi berupa hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan, terutama tentang benda-benda alam. Di dalam teks laporan percobaan dibangun oleh beberapa unsur, yaitu judul, latar belakang, tujuan percobaan, metode atau langkah-langkah kerja, pembahasan hasil percobaan, dan kesimpulan. Baik, mari kita telaah struktur teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan dimuat tujuan percobaan. Di dalam tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Kemudian, prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan atau sering disebut sebagai metode penelitian. Hasil percobaan yang mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan. Struktur teks laporan percobaan secara kompleks atau secara keseluruhan. 1. Pendahuluan berisi latar belakang yang mendorong pentingnya percobaan seperti tujuan dan manfaat percobaan, hipotesis penelitian, serta teori yang mendasarinya. Kedua, prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan di dalamnya menjelaskan tentang waktu, objek, dan tempat percobaan, instrumen penelitian, serta teknik pengolahan data. Ketiga, hasil dan pembahasan mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama percobaan. Keempat, simpulan berupa rumusan singkat yang terletak mengenai hasil-hasil penelitian. Di dalam teks laporan percobaan terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami. Yang pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan metode penelitian. Misalnya, mengisi, mencampurkan, mengamati. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja tindakan yang sering kita temukan pada metode penelitian teks laporan percobaan.
Yang ketiga, menggambarkan benda-benda atau hewan, lingkungan tertentu, seperti kacang hijau, bisa pupuk, atau bisa unsur kimia. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Contohnya, merupakan, adalah, yakni, ialah, kemudian menggunakan konjungsi penyebutan untuk menjelaskan suatu alasan-alasan. Contohnya, karena, sebab, oleh karena itu, maka, oleh sebab itu adalah contoh-contoh konjungsi penyebutan atau kausalitas. Yang keenam, menggunakan kata bermakna rincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Menggunakan gaya formal, yaitu penggunaan kata ganti saya dan kami. Di dalam teks laporan percobaan tidak mencantumkan penulis. Yang kedelapan, menggunakan gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, dan diagram. Berikut ini adalah contoh teks laporan percobaan dengan judul membuat selim tanpa boraks. Tujuan di sini dicantumkan, kemudian alat dan bahan dicantumkan, langkah-langkah yang harus kalian lakukan dicantumkan dengan sangat lengkap. Di bagian hasil, kalian mencantumkan hasil apa yang kalian dapatkan setelah melakukan percobaan tersebut. Kesimpulan, dengan percobaan ini kita dapat menghemat biaya, menambah pengetahuan, dan selim tanpa boraks ini aman di kulit merupakan kesimpulan dari hasil percobaan membuat selim tanpa boraks. Dari pembahasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi sejumlah informasi berupa hasil kegiatan percobaan atau penelitian yang telah dilakukan, yang harus berisi beberapa struktur pembentuk dan kaidah kebahasaan agar menjadi teks laporan yang mudah dipahami. Anak-anak, terima kasih kalian telah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya. Sampai jumpa.